Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman. Di sini kita akan mencoba untuk menentukan fase campuran ya. Tujuan pada pertemuan kali ini kita mencoba untuk yang pertama mempelajari tentang pengaruh suhu dan tekanan terhadap fraksi uap dan liquid suatu umpan. Kemudian yang kedua, koneksi stream dan instalasi separator dua fase. Dan yang ketiga, kita mempelajari penggunaan utilitas phase envelope untuk melihat tahapan-tahapan perubahan fase setiap perubahan kondisi operasi. Kemudian yang keempat, kita mempelajari untuk dapat menentukan dew point dan bubble point ya, komponen tunggal atau campuran menggunakan Aspenesis. Kemudian yang kelima, kita mencoba untuk mengetahui pengaruh pemilihan persamaan keadaan terhadap dew point dan bubble point. Oke, sebelum kita mulai, saya mau bicara dulu tentang sebuah teori ya. Di fase suatu aliran dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Aliran multikomponen dapat berada dalam fase liquid, fase gas, atau campuran dari keduanya. Pada operasi pemisahan uap liquid, komposisi fase uap dan liquid dalam aliran umpan akan dipengaruhi derajat pemisahan yang dihasilkan. Dan di dalam operasi distilasi, perbandingan fraksi uap dan liquid akan menentukan lokasi feed state berada. Di dalam flash tank, komposisi fase uap dan liquid akan menentukan jumlah produk uap atau liquid yang keluar dari bejana tersebut. Aliran suatu komponen berada dalam kondisi campuran dua fase, ya, uap dan liquid. Jika berada di antara dew point dan bubble point, ya. Dengan demikian pengetahuan mengenai dew point dan bubble point suatu komponen tunggal atau campuran akan sangat diperlukan ya dalam pemisahan uap dan liquid. Oke, kita mau menyelesaikan sebuah permasalahan ya atau tugas. Suatu feed gas sebanyak 100 pound mol per jam terdiri dari propan, N-butan, dan N-pentan dengan komposisi masing-masing. Untuk propan fraksi molnya 0,2, N-butan fraksi molnya 0,27, kemudian N-pentan fraksi molnya 0,11. Nah, tentukan fase campuran tersebut pada 160 derajat Fahrenheit dan 200 PSI. Apakah satu fase atau dua fase ya, menggunakan persamaan keadaan Frank-Robinson untuk property package-nya. Untuk langkah pertama seperti biasa kita buka file, kemudian new case ya. Oke, muncul tampilan berikut. Kemudian di tampilan berikut kita pilih properties, kemudian di tab di komponen list. Nah, ada tampilan berikut, kita klik add ya. Di sini ada banyak komponen-komponen. Jangan lupa di select ini, pilih pure komponen ya. Kemudian tadi kan kita ada soal ya, ada 3 komponen ya. Kita masukin komponen tadi ada propan, kita klik add supaya muncul di source bank. Kemudian kita pilih tadi N-butan, add, dan yang terakhir tadi N-pentan ya, klik add. Dan jangan lupa di root fluid package kita klik ada tombol add,
Tadi sesuai dengan soal kita memasukkan dengan menggunakan persamaan keadaan Penck-Robinson di sini ya. Sampai properti package-nya oke, warnanya hijau di sini. Setelah itu kita di navigation pane kita bisa klik tombol simulation ya, sampai muncul flowsheet main atau PF di tempat menaruh kita alat-alat ya. Kita masukkan aliran material stream ya di tombol warna biru di sini. Kita drag di sini supaya muncul di PFD di sini. Kemudian kita double klik ya untuk material stream ini. Di material stream ini di worksheet kita ubah ya. Kita di sini ubah namanya feed. Kemudian untuk temperaturnya kita isi 160 derajat Fahrenheit. Ini udah satuannya Fahrenheit. Kemudian untuk tekanannya kita isi 200 PSIA. Kemudian untuk molar flow-nya kita isi 100 pound mol per jam ya. 100 pound mol per jam. Lalu kita isi untuk komposisinya ya masing-masing. Untuk propan fraksi molnya itu 0,62. Kemudian untuk N-butan 0,27. Kemudian untuk N-pentan 0,11. Nah, totalnya itu udah 1 ya. Kita klik OK. Oke, di sini udah muncul warna hijau di material stream. Kita close. Oke, kembali ke tadi ya, di material stream tadi terlihat di sini ya untuk vapor phase ya, fase uapnya itu nilainya 0,7197 dan liquid phase-nya 0,2803. Ini artinya bahwa fase dari umpan tersebut dalam bentuk campuran yang terdiri dari 72% uap dan 28% liquid. Jika nilai vapor phase ini sama dengan 0, berarti dalam feed tersebut kondisinya berupa satu fase, berupa liquid jenuh. Jika nilai yang diperoleh sama dengan 1, berarti feed dalam kondisi satu fase berada berupa uap jenuh gitu. Oke, jangan lupa kita save ya di sini. Bebas namanya apa aja. Di sini saya coba untuk meng-save bermain 1. Save. Oke, teman-teman, di sini kita mau membahas tentang dew point dan bubble point ya. Perhitungan dew point atau titik embun dan bubble point atau titik uap dapat berupa P-dew atau T-dew dan P-bubble atau T-bubble. Titik embun menunjukkan bahwa aliran seluruhnya dalam kondisi uap jenuh. Sedikit perubahan berupa kenaikan tekanan atau penurunan suhu maka akan menyebabkan sebagian atau seluruh aliran berubah fase menjadi liquid. Sebaliknya, titik uap menunjukkan bahwa aliran seluruhnya dalam kondisi liquid jenuh. Sedikit perubahan berupa penurunan tekanan atau kenaikan suhu akan menyebabkan sebagian atau seluruh aliran berubah fase menjadi uap. Dan untuk mendapatkan nilai dew point, maka nilai fraksi uap harus sama dengan 1 ya. Ditambah dengan menetapkan nilai variabel lain berupa tekanan atau suhu.
Jadi misal kita mau mencari T-dew, maka kita harus men-set fraksi uap sama dengan 0 dan tekanannya harus diketahui. Kemudian misal kita mau mencari P-dew atau tekanan dew, maka set fraksi uap sama dengan 0 dan suhu harus diketahui. Dan juga untuk mendapatkan nilai bubble point, maka nilai fraksi uap harus sama dengan 0 ditambah dengan menetapkan nilai variabel lain berupa tekanan atau suhu. Misal kita mau mencari T bubble ya. T bubble. Maka kita harus men-set fraksi uap sama dengan 1 dan tekanan harus diketahui. Misal untuk mencari P bubble, maka kita harus men-set fraksi uap sama dengan 1 dan T atau suhu harus diketahui. Oke, tadi kita sudah menyimpan dan bermain 1 ya. Kita mau mencoba untuk menggunakan kondisi awal simulasi tadi, dan kita mau mencoba menghitung dew point dan bubble point untuk campuran umpan tersebut. Oke, kita masih di tampilan tadi ya, bermain 1 ya. Di material stream feed ini kita mau mencari nilai T-dew ya. Maka kita langkah yang pertama adalah mengosongkan nilai temperatur ya, sehingga nilai pada baris temperatur menjadi empty ya, seperti ini ya. Ini masih empty, kemudian unknown temperatur. Kemudian setelah itu kita masukkan nilai vapor atau phase fraction ya dengan nilai 1. Nah, kita peroleh ya suhu pengumbunan ini ya, suhu pengumbunan pada tekanan 200 PSIA 173,7. Itu nilai T-dew. Lalu bagaimana kalau kita mau mencari nilai P-dew ya? Sama seperti proses tadi, cuman yang kita kosongkan di sini adalah nilai tekanannya ya. Kita kosongkan nilai tekanannya sehingga tekanannya empty, kosong ya. Kemudian kita masukin nilai, ini kan vapor or phase fraction udah 1 ya, udah. Dan kita masukin nilai suhunya berapa Fahrenheit? 150. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai P-dew ya. Pada suhu 150 Fahrenheit, nilai P-dew-nya sama dengan 144,7 PSIA. Lalu bagaimana kalau kita mau mencari nilai T bubble? Sama, kita kosongkan nilai temperaturnya ya di sini. Hingga kosong, ada empty ya. Kemudian kita di sini vapor or phase fraction kita ganti menjadi 0. Kemudian tekanannya kita isi sesuai dengan soal tadi 200 PSIA. Oke, sekarang suhu penguapan atau T bubble ya pada tekanan 200 PSIA kita temukan 137 Fahrenheit. Lalu kita mau mencari nilai P bubble, sama kita kosongkan nilai tekanannya mana tekanan ini hingga empty, ini udah 0. Kemudian kita masukin nilai temperaturnya 150 Fahrenheit.
Oke, sudah ketemu nilai dari payable pada suhu 150, yakni 231,5 PSIA. Gitu ya. Jangan lupa kalau kita ini sudah tersimpan, jadi kita nyimpannya save aja. Oke. Oke. Kalau ini kan dari tadi kita menggunakan persamaan keadaan Frank Robinson ya. Bagaimana kalau kita mencoba untuk mengubahnya persamaan keadaannya menjadi SRK atau Software Rate Wong. Di navigation pane kita klik properties ya. Kemudian di fluid package di sini di basis ya. Ada komponen property package selection. Kalau tadi ini Frank Robinson, kita bisa mengubahnya ke persamaan keadaan SRK ya. Oke. Setelah ini kita kembali lagi di navigation pane kita klik simulation ya. Nah, ini ada dialog box muncul. Kita klik no. Oke, nah setelah itu dialog ini ya, feed ini sudah aktif kembali simulasi ini dengan menggunakan persamaan keadaan SRK, bukan Frank Robinson lagi. Begitu. Maka dari sini kita bisa membandingkan nilai viewpoint, nilai bubble point dengan menggunakan, kalau tadi Frank Robinson, sekarang menggunakan persamaan keadaan SRK. Itu teman-teman. Oke. Untuk membuktikan bahwa fit yang kita hitung dalam kondisi dua fase, maka kita mencoba hubungkan stream tersebut dengan separator ya, sehingga akan nampak flow rate dari uap dan liquidnya. Oke, langkahnya kita klik di palette ya, separator. Jadi ini separator. Setelah kita double klik pada separator ini, maka akan muncul dialog ini ya. Di tab desain ya, coba kita ubah namanya menjadi separator. Oke. Kemudian di stream inlet kita ubah namanya ya ke feed. Kemudian di vapor outlet kita isi vapor. Kemudian di liquid outlet kita isi liquid. Oke, di sini sudah berwarna hijau. Selanjutnya kotak dialog ini kita close. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Di gambar ini ada feed, masuk separator, kemudian vapornya di atas dan liquidnya di bawah. Kemudian bagaimana kita mau memunculkan tabel di aliran stream tersebut? Oke, kita klik kanan di feed ya. Di sini ada show tabel dan kita taruh di sini ya. Ini akan muncul show tabelnya. Di vapor pun juga demikian, kita klik sama ya, show table. Kemudian di liquid juga kita show table. Nah, di sini kita bisa memunculkan tabel dari masing-masing stream tersebut. Setelah ini kita bisa menambahkan atau mengubah properti pada tabel ini ya, dengan cara klik tabel tersebut. Maka di sini akan muncul menu box ya di tabel feed ini. Di sini muncul jendela menu box ya, VFD table. Kemudian klik add variable. Di sini ya ada banyak ya
pilihan. Kemudian kita bebas ya memasukkan variabel yang kita inginkan. Misal kita mau masukin fraksi mol propan ya, maka di box variabel ini kita cari yang master komponen mol fraction. Master komponen mol fraction sini. Oke, di sini. Kemudian di box variable spesifik ini kita klik propan ya. Lalu klik OK. Setelah ini kita tutup jendela PFD table ya. Maka di tabel ini muncul selain molar flow di sini master komponen mol fraction dari propan 0,62. Begitu juga kalau misal kita masukin di sini maupun di sini bisa kita menggunakan cara tadi. Kemudian kita mau mencoba untuk membuat diagram fase ya. Diagram fase menggambarkan perubahan kondisi fase umpan yang dinyatakan dalam hubungan antara suhu dan tekanan. Kita kenal PT. Kemudian tekanan volume atau PV, kemudian tekanan entalpi ya, hubungan tekanan entalpi atau pH, ataupun hubungan suhu entropi atau TS, dan lain-lain hubungan dua variabel. Kita bisa membuat diagram fase. Bagaimana caranya? Ya di navigation plan di simulation ini kita pilih stream analysis ya. Kemudian di stream analysis ada tombol add, kita klik add di sini. Kemudian kita pilih envelope di sini, envelope. Maka akan muncul list box ya di sini ya. Setelah muncul menu box ini, kita pilih di box object ya, fit. Nah, kemudian kita klik OK. Sini yang muncul envelope fit ya. Kemudian langkah selanjutnya klik envelope fit di sini. Maka akan muncul menu box envelope fit. Nah, di sini sudah berwarna hijau. Kemudian kita klik tab performance di sini. Dari sini kita pilih plot ya di performance. Sini muncul ya kurva diagram fase PT ya, di sini di envelope tip muncul diagram fase PT. Kita juga bisa memilih dengan yang lain ya, diagram fase yang lain. Ini PV. Nah, ini kurva diagram fase PV. Kemudian kita pilih yang PH. Ini kurva P sama H ya, entalpi. Perbandingan hubungan pressure dengan entalpi. Dan PS ini diagram fase pressure dengan entropi. Kemudian TV ini TV, ini hubungan temperatur molar volume. Kemudian TH ini diagram fase temperatur entalpi. Dan ini TS ini diagram fase temperatur entropi. Jadi ini kita dalam bentuk plot ya atau kurva. Kita juga melihat hasilnya dalam bentuk tabel ya di sini. Ini kolom pressure, temperatur, volume, entalpi, entropi ya. Ini nilainya dalam bentuk tabel. Oke, setelah ini kita save ya. Tadi kita save bermain 1, kita save sekarang di dengan nama bermain 2 gitu aja ya, bebas. Teman-teman bisa kasih nama yang bebas ya. Saya ini kasih bermain 2. Oke.
Oke, teman-teman, setelah latihan tadi ya, bermain 1 dan bermain 2, teman-teman bisa mencoba untuk berlatih sendiri ya dengan cara yang seperti tadi ya. Jadi ada soal latihan, silakan teman-teman coba sendiri. Suatu aliran gas sebanyak 100 kmol per jam dengan komposisi ada metan, etan, propan, I-butan, N-butan, dan I-pentan ya, dengan masing-masing fraksi mol 0,92, 16, 0,0488, 0,0185, 0,0039, 0,0055 sampai dengan total 1 ya, karena ini fraksi mol. Pertanyaan yang pertama, teman-teman bisa mengerjakan ini ya, ada 4 pertanyaan. Jika gas mengalir pada tekanan 1500 kPa, hitung T dew dan T bubble aliran gas tersebut ya. Ini sudah kita contohkan, teman-teman bisa mencoba ya. Kemudian yang kedua, apa fase gas tersebut jika berada pada suhu min 40 derajat Celcius dan tekanan 3000 kPa? Kemudian pertanyaan yang ketiga, hitunglah T dew dan T bubble aliran gas pada tekanan 100 kPa, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 kPa. Ini kalian teman-teman bisa mencoba menghitung ya. Yang keempat, buatlah diagram fase yang menggambarkan hubungan antara PT ya, pressure temperatur, pH, pressure enthalpy, dan TS ya. Nah, teman-teman bisa mengerjakan soal ini karena tadi sudah kita contohkan ya. Ini untuk belajarnya teman-teman semua. Mungkin itu aja ya pertemuan kita sore. Oke teman-teman, selamat mencoba. Assalamualaikum.